Kembali lagi bersama saya Endang Susanti, tentunya dalam podcast Parlemen. Dalam kesempatan ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, Bapak Agus Siswanto, Sarjana Sosial. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Grobogan periode 2019-2024 ya Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita bahas ke yang lebih lanjut, mungkin teman-teman di rumah ada yang belum mengenal Bapak. Boleh silahkan diceritakan sedikit tentang profil Bapak. Ya, terima kasih. Nama saya Agus Siswanto, Sarjana Sosial. Profil keluarga saya kepala rumah tangga. Saya kepala rumah tangga dengan satu istri, dua anak, dua-duanya perempuan. Yang nomor satu ini kuliah di Universitas Sugio Pranoto, ambil psikologi. Ini skripsi tahap akhir. Yang nomor 2 sekolah di Don Bosco Semarang, ini kelas 11 ya, kelas 2 SMA, berarti kelas 11. Itu profil keluarga saya. Domisili di rumah dinas, tapi domisili asli di Gubuk, Desa Waron, tepatnya di depan SMP Negeri 1 Gubuk. Profil di dalam organisasi, saya berangkat dari fraksi PDI Perjuangan. Saya ditugaskan partai sebagai kader di struktural. Saya sebagai sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan. Di legislatif, saya sebagai ketua DPRD Kabupaten Grobogan mulai tahun 2016, mulai tahun 2016-2019, dilanjutkan 2019 dengan doa masyarakat Kabupaten Grobogan, doa adik-adik sekalian, semoga bisa sampai pada tahun 2024, periode 2019-2024. Terima kasih Dek. Nah, untuk sampai di titik seperti ini menjadi ketua DPRD kan tentunya butuh perjuangan yang sangat hebat kan Pak. Nah, bisa nggak ceritakan sedikit tentang perjalanan karir Bapak kepada teman-teman di rumah? Mungkin bisa jadi inspirasi buat mereka. Terima kasih. Jadi kami berawal, kebetulan latar belakang pendidikan kami adalah sosial politik. Saya mengambil jurusan administrasi negara. Saya lulus tahun 96. Saya sama seperti adik-adik sekalian pada saat kuliah. Saya 98, 99 masuk di PDI Perjuangan. Saya ditarik oleh salah satu teman senior saya. Saya pertama kali masuk dalam struktur partai saya sebagai sekretaris PAC. Sekretaris PAC Kecamatan Gubuk, PAC PDI Perjuangan. Selanjutnya tahun 2001 saya ditugaskan sebagai wakil ketua DPC. Ditugaskan menjadi wakil ketua DPC. 2024 saya ditugaskan partai sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan melalui daerah pemilihan Gubuk, Tegowanu, Kedungjati, dan Tanggung Harjo. Saya 2005 saya ditugaskan partai kembali menjadi sekretaris DPC PDI Perjuangan mulai tahun 2005 sampai sekarang. Pengalaman di legislatif, saya pernah menjabat sebagai ketua komisi, wakil ketua komisi pernah, ketua fraksi, dan sekarang ketua DPRD. Salah satu kunci saya bisa meraih kursi duduk di ketua DPRD, salah satu adalah kesabaran, ketelatenan,
orientasi kami, orientasi pertama adalah tanggung jawab akan pekerjaan. Jangan dilihat lainnya dulu. Karena saya pribadi meyakini bahwa dengan kita konsisten, tekun akan apa yang menjadi pilihan kita, baik itu dalam pekerjaan atau yang lain, yakin dengan mohon petunjuk yang Tuhan Yang Maha Kuasa, yakin apa yang kita harapkan akan tercapai. Jadi komitmen akan pekerjaan. Yang kedua adalah kesabaran, kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi untuk meraih kesuksesan itu perlu kesabaran juga ya? Iya, proses, tidak bisa ujuk-ujuk. Semuanya melalui proses. Jadi saya pesan pada adik-adik, sabar itu penting. Karena tidak bisa semuanya ujuk-ujuk. Seninya itu di prosesnya itu. Itu seni yang sangat luar biasa. Kalau kita sudah masuk di tangga apa yang kita harapkan, kita evaluasi, monitoring. Seninya itu pada saat proses bagaimana kita menuju apa yang kita harapkan. Nah, gimana teman-teman udah sedikit mengenal tentang Pak Agus ini kan? Sekarang kita langsung saja ke pembahasan. Nah, Pak, tema kita pada kali ini yakni strategi legislator daerah dalam menghadapi pandemi, khususnya aksi dan gagasan DPRD Grobogan. Nah, sebelum itu saya ingin tahu pendapat Bapak terkait tentang pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini itu gimana, Pak? Oke, terima kasih. Jadi ini merupakan bencana dunia. Ini merupakan musibah bencana dunia. Ini kejadian yang tidak terduga. Pandemi ini adalah virus COVID-19 yang melanda tidak hanya di Republik yang kita cintai, tidak hanya di Jawa Tengah, tidak hanya di Kabupaten Grobogan. Ini dunia, sehingga pandemi COVID-19 ini yang bisa melawan adalah diri kita pribadi, dan yang bisa melawan adalah dengan sikap gotong royong kita. Karena dibutuhkan imunitas tubuh kita, masyarakat bangsa Indonesia, masyarakat Kabupaten Grobogan menghadapi pandemi COVID-19. COVID ini, musibah ini adalah virus yang harus segera ditangani, baik secara pribadi maupun bersama-sama melalui gotong royong. Kita tidak bisa mengandalkan, kita tidak bisa bergantung kepada pemerintah. Tanggung jawab memang pemerintah, tetapi kita sebagai unsur lapisan masyarakat juga ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Makanya saya sampaikan adalah kegotong royongan untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Dan dalam satu barisan tidak bisa kita mempunyai persepsi sendiri-sendiri terhadap penanganan COVID-19. Ini harus satu rampak barisan untuk melawan yang namanya COVID-19. Harus bekerja sama gitu ya, Pak? Harus. Dan bekerja sama dan satu rampak barisan. Dalam satu barisan. Tidak bisa kita keluar sendiri-sendiri. Aku menyelesaikan dengan caraku ini. Bahkan ada yang tidak percaya, tidak bisa. Gotong royong dalam satu barisan untuk melawan COVID-19. Kalau untuk di Grobogan sendiri perkembangannya gimana? Nah, alhamdulillah di Kabupaten Grobogan dinamis ya. Jadi kita pernah mengalami level 4 pada bulan Juli kemarin. Itu sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, saat ini di Kabupaten Grobogan pandemi COVID-19 kita pada level 3. Bor kita juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Ini alhamdulillah, dan harus tidak kita pertahankan, masih kita perjuangkan bagaimana kita bisa masuk ke level 2, bisa level 1,
kita bisa mengalami kehidupan normal kembali. Selanjutnya ya Pak, kan kalau berbicara tentang pandemi ini kan banyak sektor yang terdampak. Betul. Tidak hanya di kesehatan saja, namun juga di pendidikan, di ekonomi dan sektor-sektor lainnya. Nah, pendapat Bapak terkait hal itu bagaimana? Ini kejadian yang sangat luar biasa. Saya sepakat apa yang disampaikan adik tadi. Dek siapa namanya? Dek Santi. Nah, yang disampaikan Dek Santi bahwa pandemi COVID-19 ini dampaknya bagi kehidupan masyarakat sangat luar biasa. Tidak hanya pada sisi kesehatan, sisi ekonomi, sisi sosial, sisi pendidikan, sangat luar biasa. Bayangkan. Ini angka kemiskinan kita sudah mulai naik. Kemarin gerobokan itu 11,75. Sekarang sudah di atas 12. Kemarin pada saat penyampaian RPJMD. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi sosial, bagaimana kehidupan kemasyarakatan kita. Kita setengah hati loh. Kita mau kumpul-kumpul sudah terbatasi. Kita pengen ada undangan jagong, kita sudah terbatasi. Sehingga terjadi sekat-sekat dalam kehidupan sosial. Pendidikan ngeri lagi. Kita lihat adik-adik kita, termasuk panjenengan yang sekarang mahasiswa ini sangat-sangat merasakan. Kita prihatin. Kita zaman saya dulu pada saat sekolah kita bisa bertemu dengan rekan-rekan, kita bisa bertemu dengan guru. Kita lihat adik-adik kita, anak-anak kita saat ini. Mereka belajar mulai dari. Mereka tidak bisa ketemu dengan sahabat, tidak ketemu dengan guru. Itu menjadi keprihatinan kita bersama. Bagaimana dampak sosial dari adik-adik kita atau anak-anak kita ke depan? Kita bersyukur panjenengan bisa saat ini bisa punya grup reuni SMA, punya grup reuni SMP, SD. Saya sampai perguruan tinggi saya punya grup reuni. Kita lihat anak-anak kita, adik-adik kita. Besok 10 tahun ke depan, apakah bisa merasakan kondisi yang sama seperti kita alami? Betapa menyedihkan. Nah, untuk itu, karena kita memahami, tahu betul bahwa dampak COVID-19 ini sangat-sangat berpengaruh dalam sendi-sendi kehidupan, maka kembali kami sampaikan, ayo kita bersama. Kembali kami menegaskan dalam satu rampak barisan yang dipimpin oleh gugus tugas, yang dipimpin oleh pemerintah untuk menuntaskan, menyelesaikan COVID-19. Itu harapan kami. Kalau strategi dari DPRD Grobogan itu sendiri menangani masalah tersebut, itu bagaimana? Nah, ini DPRD itu kan mempunyai 3 fungsi. Fungsi DPRD adalah legislasi, pembentukan peraturan. Fungsi DPRD adalah budgeting, anggaran. Fungsi DPRD adalah pengawasan. Bagaimana kita mengoptimalkan ketiga fungsi ini? Bagaimana kita bersinergis dengan pemerintah daerah terkait dengan yang namanya anggaran? Itu strategi pertama. Kita bersinergis dengan pemerintah, bagaimana kita menganggarkan untuk penanganan COVID-19 yang berdampak seperti yang adik sampaikan tadi, berdampak di pendidikan, berdampak di kesehatan, berdampak di sosial ekonomi. Itu strategi terkait dengan keuangannya. Strategi kedua berkaitan dengan pengawasan. Bagaimana kita berandil di dalam mengawasi pelaksanaan pencegahan COVID-19. Bagaimana alokasi anggaran yang disediakan oleh APBD itu benar-benar sampai kepada masyarakat. Sasaran kita adalah outcome. Karena outputnya sudah banyak ini, ada output, itu ada IPIM, ada BPK. Tetapi kami yang ada di DPRD ini, dengan situasi darurat ini, kita ke outcome-nya. Dampak terhadap masyarakatnya seperti apa? Dampak terhadap penanganan pandemi COVID-19-nya seperti apa?
apakah masyarakat kita yang berdampak COVID-19 ini benar-benar pemerintah sudah hadir di sana. Nah, inilah fungsi pengawasan kami. Nah, pengawasan terkait dengan peraturan fungsi legislatifnya, karena pandemi 19 ini kan darurat. Kalau kita terpaku, kita kan bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk yang membentuk yang namanya peraturan daerah. Terlalu lama. Kita support Ibu Bupati untuk membuat yang namanya entah itu perpu, entah itu instruksi Bupati, untuk bagaimana supaya kita dalam satu barisan untuk menangani COVID-19. Jadi di DPRD itu sendiri belum membentuk peraturan daerah yang berkaitan dengan pandemi. Enggak. Karena gini deh, kita saat ini mengenal yang namanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Sehingga kita serahkan kewenangan menurut dari kementerian, dari pusat menyampaikan pemerintah daerah mempunyai hak untuk refocusing dalam hal penanganan COVID-19 ini. Kita berikan refocusing, serahkan sepenuhnya kepada eksekutif nanti memberikan laporan kepada pimpinan DPRD kegiatan-kegiatan yang refocusing kegiatan ini untuk penanganan COVID-19. Kalau perda lama nanti. Nah, jadi karena ini sifatnya darurat, ya perbu sama surat-surat harian Bupati dalam hal penanganan COVID-19 baik untuk eksekutif pemerintah daerah maupun untuk masyarakat. Untuk anggaran sendiri kan Pak, mungkin bisa dijelaskan atau diberitahu kepada masyarakat, kan teman-teman juga ingin tahu berapa sih anggaran yang dialokasikan untuk pandemi COVID-19 ini? Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk penanganan COVID itu berkisar sekitar 170 miliar. Sampai dengan bulan Agustus ini saya konfirmasi kepada BPKAD terserap ya sekitar 60 miliar. 170 miliar itu diperuntukkan untuk penanganan COVID-19 di bidang kesehatan, untuk penanganan bidang sosial, penanganan bantuan sosial itu, juga untuk penanganan pemulihan ekonomi. Kan seperti yang disampaikan Dik Santi tadi, bahwa ini dampaknya tidak hanya dari sisi kesehatan saja, tapi dampaknya itu bagi perekonomian masyarakat, terutama UMKM. Makanya kemarin ada himbauan semacam instruksi dari Ibu Bupati mengajak kita sekalian jajaran ASN itu untuk gerakan Ayo Jajan di yaitu tenda-tenda UMKM, bagaimana kita menghidupkan UMKM kembali, tetapi dengan catatan tetap pada protokol kesehatan. Dari besarnya anggaran yang sudah dialokasikan tersebut, apakah menurut Bapak sudah teralokasikan dengan baik pada masyarakatnya? Sampai saat ini sudah teralokasikan dengan baik. Nah, cuma kami mengharapkan supaya penyerapan ini untuk bisa seoptimal mungkin digunakan untuk masyarakat Kabupaten Grobogan, untuk penanganan COVID-19, untuk pemulihan ekonomi bagi yang berdampak COVID-19. Kalau untuk pengawasan sendiri tuh saya ingin tahu apakah di sini ada kayak tim-tim khusus buat mengawasi perda-perda tadi? Ya, ini di DPRD itu ada yang namanya alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan itu salah satunya adalah komisi-komisi. Ada komisi A yang membidangi pemerintahan, ada komisi B yang membidangi anggaran dan ekonomi, ada komisi C yang membidangi pembangunan, ada komisi D yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita terapkan masing-masing komisi itu sesuai dengan tugas pokok fungsinya, sesuai dengan bidangnya masing-masing,
baik untuk mengawasi pengawasan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, karena kita saat ini pada masa pandemi ini untuk mengawasi, ikut serta sinergis dengan pemerintah daerah untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kita kerahkan masing-masing fungsi untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah menangani COVID-19. Kalau untuk aksi nyata dari DPRD kepada masyarakat itu seperti apa? Aksi nyata untuk DPRD Kabupaten Grobogan, nah, kami ini kan juga punya yang namanya reses. Pada reses kemarin saat kita turun ke bawah, kita di samping menjaring aspirasi masyarakat terkait untuk perencanaan pembangunan berikutnya harapan-harapan masyarakat. Disitulah, di wadah itulah kita memberikan aksi nyata terhadap masyarakat sesuai dengan daerahnya masing-masing, konstituennya masing-masing. Dari 50 anggota ini kan kita sebar ke beberapa daerah pemilihan, sehingga kita beri kesempatan untuk kami anggota DPRD untuk bisa berhubungan langsung dengan masyarakatnya untuk melakukan aksinya masing-masing dalam penanganan COVID-19. Kalau untuk respon masyarakatnya sendiri bagaimana? Respon masyarakat sampai saat ini kita alhamdulillah puji Tuhan bagaimana masyarakat sudah betul-betul memahami, menyadari bahwa COVID ini ada. Masyarakat kita sudah mulai progres, mulai taat akan protokol kesehatan, sehingga himbauan penekanan dari pemerintahan Kabupaten Grobogan dengan slogan eling, saling eling dan ngilingki. Ini kalau bisa masif di masyarakat Kabupaten Grobogan, kita eling pada diri kita pribadi terkait dengan bagaimana kita harus fokus di masa pandemi ini. Kita juga mempunyai kewajiban untuk ngilingke kepada sahabat kita, komunitas kita, masyarakat kita untuk menjalani progres di masa pandemi ini. Kalau itu bisa berjalan masif, baik, luar biasa. Dan ini kita melihat aktivitas masyarakat kita ini sekarang sudah mulai sudah mentaati prokes. Dan ini perlu program eling langilingke itu tetap digaungkan terus. Kita ya pada saat kita jalan-jalan, adik-adik pada saat keluar kan juga masih rakyat akeh sidik masih melihat kan teman-teman pedagang ada yang tidak pakai masker, keluar ada yang pakai masker lainnya. Ini kalau eling langilingke itu nanti masif di masyarakat, harapan kami kita bisa hidup dalam kondisi normal. Kita sering sampaikan kepada teman-teman masyarakat itu, kita sehat, kita kuat, tetapi orang-orang di sekitar kita yang terpenting adalah bukan yang lainnya tidak penting, tetapi yang perlu kita lihat adalah generasi kita, anak-anak kita itu 10, 15, 20 tahun ke depan itu kan gantian adik-adik kita, generasi muda itu. Dalam kondisi seperti ini kita khawatir juga nih, apakah karakter sosialnya nanti bisa sama seperti kita yang tiap harinya pembelajarannya mohon maaf ini di kamar, berhadapan dengan laptop, tidak bertemu komunitas. Kita khawatir kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini menjadi pribadi-pribadi yang individual. Lulu gue, kita khawatir di situ. Belum lagi kita berbicara mengenai kualitas pendidikan, tapi kita yakinlah walaupun secara daring kalau pelaksanaannya bisa baik, maksimal, saya yakin kualitas pendidikan secara formalnya melalui beberapa literatur, sarana prasarana bisalah tercapai. Tetapi kehidupan sosialnya ini ke depan. Ini yang untuk itu kembali kami sampaikan, ayo kita bergotong royong bersama-sama segera menyelesaikan COVID-19 ini dengan melihat anak-anak bangsa kita untuk generasi berikutnya.
kalau tanggapan Bapak terhadap orang-orang yang kayak kurang percaya dengan adanya COVID-19 ini tuh gimana? Kalau itu saya secara pribadi tidak memberikan tanggapan. Kami berusaha ngelingki seperti program Kabupaten Grobogan. Berusaha semaksimal ngelingki bahwa COVID itu ada. Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh saudara-saudara kita, bahkan ada yang meninggal, bahkan ada yang sakit sampai seperti itu, apalagi kalau ada penyertanya, penyakit penyertanya luar biasa. Ngelingki itu dari sisi kesehatan. Yang dari sisi yang kedua sama dengan kesehatannya, bagi kita yang kasihan saudara-saudara kita yang imunnya mungkin pada saat-saat tertentu mengalami penurunan atau lemah, itu kan menjadi korban. Jadi melihat masyarakat yang tidak percaya atau apatis terhadap pandemi ini, kami berusaha ngelingki dan kami terbuka untuk dielingki juga. Ya. Jadi harus ngiling dan ngelingki. Ya. Yang terakhir Pak, pesan dan harapan Bapak kepada masyarakat Grobogan atau masyarakat Indonesia terhadap untuk kedepannya gitu. Terhadap COVID-19. Iya. Ya. Pesan kami saya sampaikan seperti yang di belakang tadi, kita harus dalam satu barisan dengan semangat gotong royong bersama-sama untuk menyelesaikan COVID-19 supaya kehidupan masyarakat kita menjadi normal, kehidupan anak-anak kita yang saat ini dalam proses belajar dalam kehidupan normal, dan kita bisa bangkit, kita bisa tumbuh menjadi Republik Indonesia yang kita. Jadi kembali kami berharap, ayo kita dalam satu barisan dengan semangat gotong royong untuk bersama-sama menyelesaikan COVID-19. Nah itu tadi teman-teman obrolan singkat kami. Jadi untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini kita perlu bekerja sama, berada di satu baris dan tetap ileng dan ngelengke, gitu ya Pak? Ya. Mungkin daerah-daerah lain juga bisa belajar dari daerah Grobogan ini untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mungkin sampai di sini dulu Pak. Terima kasih sudah berkenan hadir dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Kami berpesan kepada adik-adik tetap semangat seperti yang dipesankan Bapak Jokowi, Presiden kita. Tanamkan diri kita semangat optimisme, jangan sampai sedikit pun pesimis pun itu masuk dalam diri kita. Karena dengan semangat, dengan optimisme kita yakini bahwa kita akan mampu mencapai harapan-harapan kita, harapan pribadi-pribadi adik-adik untuk menggapai cita-cita. Optimisme dibutuhkan kesabaran, optimisme dibutuhkan proses untuk meraih apa yang adik-adik. Oke, matur suwun atas kesempatan yang luar biasa ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat untuk adik-adik sekalian, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Matur suwun. Nggih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.
Saya berserta tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Susun nggih. Iya, Pak. Nggih.